Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pada pagi yang berbahagia ini, tanggal 14 bulan November tahun 2024, saya dapat khatirah, lintasan pikiran, lintasan hati, di mana seseorang itu akan bahagia dalam hidupnya apabila ma'alaihi aibun mati wala khawful mustaqbal wal qana'a bima indahu fi yaumihi. Orang yang bahagia itu adalah orang yang tidak memiliki beban masa lalu. Dan tidak mengkhawatirkan masa depan. Serta puas dan ridha dengan apa yang dimilikinya pada saat ini. Orang-orang memiliki beban masa lalu. Biasanya dia akan lambat melangkah pada masa kininya dan dihantui oleh perasaan bersalah dengan masa lalu. Masa lalu yang membebani seseorang akan menghambat laju masa depannya dan akan mengotori kejernihan pikirnya pada masa kininya. Sebagaimana juga orang yang bahagia itu adalah sosok yang tidak gentar, tidak khawatir menghadapi masa depan. Karena baginya masa depan adalah sesuatu yang berada bukan di tangannya, tetapi ada pada pemilik masa depan itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berpikir orang yang bahagia adalah dia mampu menjadikan masa lalunya sebagai sesuatu yang telah lewat dan dia meng-create masa kininya agar tidak menimbulkan kekhawatiran di masa depan. Tapi orang yang paling cerdas adalah seseorang yang tidak melakukan sesuatu yang menjadi beban, yang akan menjadi beban masa kininya dan akan berlanjut pada masa depannya. Beban masa lalu yang telah lewat mungkin bisa dilupakannya. Tetapi kecerdasan yang sebenarnya adalah tatkala dia menghindar melakukan sesuatu yang kemudian menjadi beban masa lalunya dan berlanjut hingga masa kininya, berlanjut pula untuk masa depannya. Sungguh tepat tatkala Rasulullah SAW bersabda, Al-Qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah sosok yang mampu mengendalikan hawa nafsunya untuk tidak melakukan apa yang menjadi beban psikologis, menjadi pengkumuh hatinya, menjadi pengotor hatinya, menjadi polusi hatinya, sehingga mata batinnya menjadi lebih jernih, pikirannya menjadi lebih terang,
ketakutan tidak dimilikinya, melangkahnya lebih pasti karena dia tidak terhimpit oleh beban masa lalunya. Syaraf-syaraf kehidupannya tidak mengalami kebuntuan, tidak mengalami penyumbatan. Kalau kita ibaratkan hidup ini adalah laksana sebuah organik, satu hal yang terorganisir, maka antara satu sisi dengan sisi lainnya pasti memiliki keterikatan, pasti memiliki saling menguatkan dan saling merekatkan. Apabila masa lalu kita mengalami cedera, maka akibatnya adalah cedera itu apabila kita tidak berhasil mengobatinya akan terbawa ke masa kini dan pasti mengganggu masa kininya. Tentu saja masa kini akan terus berjalan ke masa depan. Masa depannya juga menjadi terganggu dan dia terhantui oleh kekhawatiran, cedera masa lalunya dan tidak terselesaikan pada masa kini. Berbahagialah orang yang tidak memiliki beban masa lalu dan tidak mengkhawatirkan masa depan. Masa lalu kita bersihkan agar tidak menjadikan kita berat menanggung masa kini kita. Dan akibatnya pula adalah kita mengkhawatirkan masa depan kita karena ketidakjernihan kita melihat bahwa masa depan ada di tangan Tuhan, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja karena kita memiliki beban masa lalu atau bisa disebut sebagai dosa masa lalu, maka kita menjadi sosok yang menjadi pesimis menghadapi hidup. Kita menjadi sosok yang kehilangan optimisme bahwa hidup itu adalah sesuatu yang berada di tangan Tuhan dan kita tidak bisa mengendalikan hidup. Hidup bukanlah apa yang kita pinta, tapi adalah apa yang Allah berikan kepada kita semua. Mari kita berusaha hari-hari kita isi dengan kebaikan-kebaikan agar tidak menjadi beban masa lalu dan tidak menjadi hantu kekhawatiran masa depan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.